Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Rembang. Sehubungan dengan pelaksanaan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kerja masyarakat, sehingga seluruh kegiatan ibadah di GPDI Mahanaim Rembang ditiadakan. Jemaat Tuhan dapat tetap mengikuti ibadah gereja di rumah saja melalui live streaming baik di YouTube channel maupun radio Suara Mahanaim. Diberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan korban persembahan, persepuluhan, atau diakonia dapat menyerahkannya di gereja setiap hari Minggu jam 9 sampai 3 sore, dan bila diperlukan bisa menghubungi nomor pengerja yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu hati menaikkan setiap pokok doa syafaat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami menaikkan setiap pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemik yang ada, Tuhan melihat keadaan bangsa kami Tuhan. Manusia boleh melakukan segala sesuatunya, namun yang berdaulat hanya Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan, oh Tuhan, kepada setiap pemerintahan yang ada Tuhan untuk mengatasi pandemik ini ya Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah bangsa kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan bagi bangsa kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap menteri yang ada, anggota kabinet, MPR, DPR Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap petinggi-petinggi negara kami ini Tuhan. Tuhan menolong, bahkan biarlah hikmat akal budi menjadi bagian dalam hidup mereka. Sehingga apapun kebijakan yang mereka ambil Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Tuhan menolong jalannya pemerintahan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, bahkan aparat keamanan yang ada, TNI, Polri Tuhan, biarlah Tuhan menolong, menjagai setiap kehidupan mereka Tuhan, jauhkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terkhusus Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, para medis yang ada Tuhan, tenaga kesehatan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kehidupan mereka. Bahkan perlindungan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka boleh menolong setiap pasien COVID yang ada Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka abdikan untuk negara ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan membalasnya ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Yesus. Bahkan terus berdoa
untuk setiap pasien COVID yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kehidupan mereka, terlebih umat-umat Tuhan. Biarlah mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Mereka memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, bahkan penghiburan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Terus berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mengalami sakit, baik di rumah sakit Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau penyembuh bagi kami semua. Kiranya Tuhan tolong jamah sembuhkan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Dimanapun berada Tuhan, baik di kota, di desa, di pelosok sekalipun Tuhan, menolong setiap gereja-gereja Tuhan ini ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, bahkan mungkin pembangunan gereja yang akan diadakan Tuhan, biarlah Tuhan menolong, mencukupkan setiap dana yang diperlukan ya Bapa. Bahkan setiap gembala sidang yang menggembalakan umat-Mu dimanapun berada Tuhan, Tuhan tilik, Tuhan pelihara setiap kehidupan mereka. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, semuanya guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Melalui mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Yesus. Terus berdoa untuk umat-umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mereka mengalami pergumulan. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Bapa, Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang menolong, karena kami yakin dan percaya telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan mereka, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah melalui lidah bibir mereka nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk pandemik yang ada Tuhan di Indonesia, bahkan di negara-negara tetangga, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Oh Tuhan, kiranya menolong, Tuhan pulihkan bumi ini Tuhan, Tuhan pulihkan Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, kami melihat kedaulatan Tuhan bagi dunia ini, bagi Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab sesuai waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami pohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita hari ini. Kita akan buka di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Engkau buat kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh diizinkan Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, diberikan waktu untuk kami boleh menikmati ibadah kami di saat hari ini ya Tuhan. Tuhan hadir dalam ibadah kami, Tuhan hadir dalam hati kami, menjamah setiap hati kami, sehingga kami diberkati lewat ibadah kami ya Tuhan. Berkati setiap para hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau di saat hari ini ya Tuhan. Rabi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami semuanya sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada, kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan, salam sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya, kita punya Allah Tuhan yang luar biasa, Allah yang sanggup mengadakan segala apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Haleluya. Didengar telinga
Engkau perisai hidupku. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Haleluya. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Amin, amin. Di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan boleh menjadi jawaban buat setiap kehidupan kita. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Kau perhatikanku. Yesus, Kau pedulikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau pedulikan. Takkan pernah
Tuhan. Kami percaya akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kala segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Amin, 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 amin. Jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kala segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani dan kami mempercayai Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Dan kami imani pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebentar kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah buat kami seberapa kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi jawaban buat kami, sumber kekuatan, sumber penghiburan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu buat semua sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 48 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Biarlah Gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya, dialah yang memimpin kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita akan melihat ada sebuah suasana kemenangan. Mazmur 48 ini sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan Mazmur 46 dan Mazmur 47. Mereka disebut Mazmur kemenangan. Kalau bicara kemenangan berarti di situ adalah bahasa kemenangan. Di situ ada sukacita, di situ ada kegirangan. Nah, ayat yang kita baca di dalam ayat 13, di sini dikatakan, kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Berarti dari ayat ini
kita seolah-olah melihat ada seseorang yang dengan antusias, dengan sukacita, dengan semangat, dia mengajak, ayo kita berkeliling, kita lihat Sion, kita muter-muter, kita lihat keadaan Sion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini saya mau menyampaikan sedikit latar belakang. Itu adalah suasana yang terjadi di Sion, di Yerusalem. Nah, orang-orang Yahudi yang sejati biasanya mereka sangat mengagungkan kota Yerusalem. Bagi orang Yahudi, kota Yerusalem adalah kota suci, kota kesukaan, dan setiap tahunnya ada banyak sekali orang yang datang berziarah ke situ. Mereka datang dari jauh berziarah, berdoa di Bait Allah. Mereka ramai-ramai mengunjungi tempat itu, dan saudara tahu ketika mereka selesai berdoa di Bait Allah, biasanya mereka kembali bangkit berdiri, mereka mengelilingi kota, mereka diarak beramai-ramai untuk melihat keadaan Sion. Saya jadi teringat peristiwa mungkin sebelum pandemi, Bapak Ibu yang sering jalan-jalan, sering piknik ke luar negeri atau ke tempat-tempat wisata, biasanya kita ikut tur ya. Nah di situ pemandu wisata selalu mengajak kita untuk berjalan mengelilingi sebuah kota, untuk melihat-lihat keindahan sebuah tempat. Nah ayat ini kira-kira seperti itu saudara, bahwa ada seseorang yang mengajak, ayo kita keliling Sion, kita edari, kita lihat, kita mau lihat keadaan di Sion, ada apa di situ. Di Sion ada keindahan, ada kemegahan yang harus kita lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya diberkati dengan tafsiran dari Matthew Henry. Dia mengatakan bahwa Sion di sini menggambarkan sebagai gereja Tuhan. Sion ini adalah gambaran dari mempelai Kristus. Sion itu adalah kehidupan saya dan saudara. Kita adalah Sion. Saudara, kalau kita adalah Sion, berarti Tuhan punya sebuah kerinduan yang besar untuk memperlihatkan hidup kita kepada orang-orang di luar Tuhan. Saudara, sebagai Sion, sudahkah hidup kita layak untuk dipertontonkan kepada dunia? Sudahkah hidup kita begitu layak, begitu pantas untuk dilihat oleh banyak orang? Nah, ayat ini membawa kita untuk melihat betapa kita ini bukanlah orang yang biasa saja. Mungkin saudara merasa kita orang yang biasa saja, kita tidak punya banyak hal yang harus dibanggakan. Tetapi hari ini saya mau katakan identitas kita adalah Sion yang sangat berharga. Kita bagaikan kota yang suci, kita adalah kota kesukaan Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan rindu untuk menunjukkan hidup kita kepada orang-orang di luar Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa di Sion? Saya akan merangkumnya dalam beberapa poin. Yang pertama, di Sion, di situ ada kemuliaan Tuhan. Ya, di Yerusalem ada kemuliaan Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus, hidup kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Apa yang terpancar dari hidup kita? Jangan sampai yang terpancar dari hidup kita bukan kemuliaan Tuhan. Tetapi hari ini saya yakin dan percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, yang keluar dari hidup kita adalah kemuliaan Tuhan. Ya, ketika kita punya kemuliaan Tuhan, itu adalah daya tarik untuk orang-orang rindu mengenal siapa Tuhan. Kemudian selanjutnya ada apa di Sion? Di Sion, di situ menggambarkan hati yang kuat. Di Sion ada keteguhan, ada pengharapan, ada kuasa, dan sebagai gereja Tuhan, sebagai Sion, kita tidak boleh gampang goyah. Kita harus jadi anak Tuhan yang kuat. Kita tidak boleh gampang terombang-ambing. Kita punya kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak sekali kita dengar kabar duka cita, kesusahan, banyak orang putus asa, tetapi biarlah sebagai gereja Tuhan kita tetap kuat, kita tetap teguh karena kita tahu kita punya kuasa. Saudara, saya banyak sekali mendengar hari-hari ini ada kalimat yang menyatakan kalau bisa selama pandemi ini jangan sakit. Kalau bisa nggak boleh sakit, karena percuma kalau kita sakit, tidak ada dokter yang bisa menangani kita dengan maksimal. Bahkan juga seringkali kita dengar rumah sakit tidak mau terima kita. Saya berpikir,
Ya bagaimana mungkin ya kita nggak sakit, kita ini manusia, kita masih sering sakit kan, mulai dari sakit ringan ya, sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sampai sakit-sakit yang berat, itu tidak bisa dicegah saudara. Saya percaya banyak sekali di antara kita mungkin mengalami sakit penyakit di luar sakit corona ya saudara. Tetapi kalau memang tidak ada lagi pertolongan buat kita, mungkin ini adalah saatnya kita andalkan kuasa Tuhan. Tidak ada lagi dokter yang perawat rumah sakit yang bisa menolong kita, biarlah kita mau pakai kuasa Tuhan. Saya percaya ya ketika ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita berdoa dengan iman, dengan percaya, segala sakit penyakit disembuhkan. Puji Tuhan, lanjut, ada apa di Sion sehingga kita ini layak untuk dipertontonkan? Ada apa di Sion sehingga Tuhan bilang, mari kelilingi Sion, lihatlah kepada Sion. Di Sion itu melambangkan gereja Tuhan, melambangkan anak Tuhan yang mempunyai pikiran yang kudus dan mulia. Saudara, pikiran kita harus kudus, pikiran kita harus mulia. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita harus punya pikiran yang suci. Kita harus punya pikiran yang kudus, kita harus punya pikiran yang mulia. Biarlah benar-benar apa yang benar, apa yang mulia, yang kudus, itu yang kita pikirkan. Lanjut, ada apa di Sion? Di Sion itu melambangkan gereja Tuhan yang mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat setiap peristiwa dalam pelayanan Tuhan Yesus, banyak sekali Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Mujizat Tuhan Yesus itu diawali dengan apa? Diawali dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang susah, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Setelah itu dia mengadakan mujizat. Saudara, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, kalau kita ingin merasakan mujizat Tuhan, kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah kita minta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu mengalir memenuhi setiap hidup kita. Miliki kasih Kristus dalam hidup kita, biarlah kasih itu bisa mengalir buat orang lain. Saudara, kita tidak mungkin mampu mengasihi, memiliki belas kasih kalau kita belum terima kasih itu. Karena itu saya mau katakan, terlebih dahulu kita harus mengalami kasih Tuhan. Kita harus minta kasih Tuhan, kita harus minta belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kalau kita sudah punya, kita bisa berbagi belas kasihan itu buat orang lain. Lanjut, ada apa di Sion? Di Sion itu adalah lambang dari gereja Tuhan yang selalu bergembira, yang selalu bersukacita, dan selalu memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan harus selalu bergembira, selalu bersukacita, dan suka memuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini situasi kita tidak mendukung untuk kita bergembira, ya, tidak mendukung untuk kita sukacita. Bagaimana mau sukacita? Mungkin untuk senyum aja berat, tetapi firman Tuhan mengajak kita, mari kita mulai bersukacita. Kita bergembira di dalam Tuhan, kita suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita suka memuji, memuliakan nama Tuhan, saya percaya tidak ada tempat bagi kesedihan, keraguan, kecemasan dalam hidup kita, karena hidup kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Lanjut, ada apa di Sion? Di Sion itu adalah lambang dari gereja Tuhan, dari mempelai Kristus yang hidupnya selalu dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya kita harus memiliki hati yang patuh, memiliki hati seorang murid yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Mari pada hari ini, mungkin Tuhan menuntun kita ke tempat-tempat yang sulit, mungkin Tuhan mengajari kita untuk sesuatu yang tidak mudah kita lakukan, tetapi kita adalah gereja Tuhan, kita adalah mempelai Kristus yang harus hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, ada apa di Sion? Sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita harus seperti kota Yerusalem tadi. Kalau saudara
punya waktu baca di rumah di dalam Mazmur 46, 47, 48, di situ mengisahkan betapa Sion itu adalah sebuah tempat yang indah. Yerusalem adalah kota yang indah, yang penuh dengan kemegahan, yang penuh dengan kekuatan dan terkenal dengan keamanannya. Ya, mereka punya menara, punya tembok, punya puri ya, dan mereka itu pasti aman tinggal di situ karena ada kekuatan di dalamnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita berhak untuk hidup dalam kekuatan dan keamanan seperti ini. Kita harus hidup dalam rasa aman. Jangan sampai kita kehilangan rasa aman ini, saudara. Ya, dikit-dikit takut, sedikit-dikit cemas, ya. Padahal nggak terjadi apa-apa, takutnya duluan. Tetapi pada hari ini saya mau katakan, sebagai gereja Tuhan, kita layak untuk hidup dalam kekuatan dan keamanan. Kita adalah kota yang indah, kita adalah kota yang megah, sehingga Tuhan itu benar-benar layak untuk bilang begini sama orang, kelilingilah Sion, edarilah dia, hitunglah menaranya. Saudara, itu adalah kerinduan Tuhan yang terbesar buat kita hari ini. Tuhan mau bilang kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan mau bilang, ayo kalian harus lihat kepada anak-anak Tuhan. Kalian harus perhatikan kehidupan jemaat Tuhan di GPDI Mahanaim Rembang. Kalian perhatikan kehidupan mereka. Mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bergembira, mereka sangat tenang, sangat aman, sangat kuat. Karena mereka adalah kota Allah yang suci, tempat kesukaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, kita jangan hidup dalam kecemasan, jangan hidup dalam kesedihan dan ketakutan. Kita harus menjadi Sion yang diperlihatkan oleh Tuhan. Kita adalah kota yang indah, kota yang kuat, kota yang megah, dan kita adalah mempelai Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah yang menjadi tugas kita persiapkan setiap hidup kita menjadi mempelai Kristus. Ketika Tuhan pimpin kita, tujuannya cuma satu, kita akan hidup dalam kekekalan. Kita adalah mempelai Kristus. Tempat kita di dunia ini sementara, saudara. Tempat kita selamanya itu di sorga sebagai mempelai Kristus. Karena itu kita persiapkan hidup kita. Terkadang mungkin kita harus diuji, kita harus mengalami proses yang tidak mudah. Tetaplah kita dituntun oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami sebagai Sion, sebagai kota kesukaan-Mu. Biarlah Tuhan memperlihatkan kehidupan kami, memperlihatkan kekuatan, keindahan kami, keamanan kami, karena kami taat akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakailah setiap kehidupan kami menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun berada, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat-Mu, Tuhan lawati mereka semua, yang lemah dikuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami masalah pergumulan, Tuhan yang menolong, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Daerahku
Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.